Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman semuanya, dan juga Pak Irwan. Saya Novarzan Akila dengan NIU 535213, dan pada video ini saya akan menjelaskan dan memaparkan jawaban saya untuk soal UAS yang telah diberikan di ELOK. Oke, untuk soal pertama di sini diberikan sebuah fungsi cobweb model yang diekspresikan dalam bentuk second order difference equation, dan di sini dengan menggunakan teorema 20.6 di bukunya Hoy, kita akan menentukan solusi umumnya dan juga mencari apakah harga itu akan converge atau stabil di titik steady state dengan beberapa parameter yang telah diberikan. Oke, untuk menjawab soal ini saya akan menggunakan panduan dari halaman-halaman yang ada di punya Michael Hoy, dan juga izinkan saya untuk menjawab nomor 1 ini dengan aplikasi Notes. Oke, langsung saja langkah pertama ya. Langkah pertama di sini kita akan ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk homogen, dan kita akan mengabaikan dulu solusi partikularnya. Solusi partikular di sini maksudnya apa? Solusi partikular ini adalah titik steady state-nya nanti. Dan juga di sini kenapa kita bentuk ke homogen, kita ubah karena kita akan mencari A1 A2-nya yang merupakan konstanta dari harga T plus 2 dan juga harga T plus 1. Kita langsung masukkan aja A1-nya min G kali min G kali 1 min rho per B berarti min 6 per min 12 ya. Kita kali 1 min setengah. Ini adalah value-value yang tadi diberikan di parameter, berarti nanti kita nemu hasilnya seperempat untuk A1. Oke, A2 lanjut. A2-nya kita cari min G kali rho per B berarti min G itu berapa? Min G min 6 sama gitu, terus min 12 kita kali setengah, bentar, kita kali setengah, sama ya, kita nemu seperempat, jadi A1 A2 nya itu seperempat. Nah, kalau kita udah nemu A1 A2, kita pakai nih teorema 20.6 untuk mencari apakah harga nanti di fungsi itu akan stabil di steady state. Jadi kalau misalnya kita memenuhi semua syarat di teorema ini, bisa kita simpulkan kalau misalnya harga itu bakal converge ke titik steady state ya. Kita langsung tes nih untuk yang pertama. Syarat pertama nih berarti A1 plus A2 plus 1 ya tadi sebenarnya, 1 plus lebih dari 0. Apakah benar? Ya benar, karena kita akan nemu 6 per 4. 6 per 4 benar ya. Habis itu kita cari yang syarat kedua nih. Syarat kedua 1 min A1 plus A2 lebih dari 0. Lebih dari 0 apakah benar? Ini saling cancel karena value-nya sama ya tadi seperempat, berarti ini 1 lebih dari 0. Benar. Terus yang ketiga nih. Yang ketiga A2 kurang dari 1. Apakah benar? A2 kurang 1 berarti seperempat kurang dari 1. Benar ya? Karena ketiganya benar, maka kita sudah menjawab nih salah satu pertanyaan. Dan kita bisa dapat simpulkan kalau misalnya harganya itu akan converge ke titik steady state. Nah, bagaimana dengan solusi umumnya? Tujuan dari kita cari solusi umum itu agar kita bisa bikin grafiknya nanti. Oke. Kalau di bukunya Michael Hoy ya, untuk mencari solusi umum sudah diberikan rumusnya, yaitu C1 kali R1 plus C2 kali R2 plus P bar. Nah, P bar ini artinya titik steady state-nya tadi ya, atau solusi partikularnya. Nanti kita juga akan cari di akhir. Oke, langsung saja kita cari R1 R2-nya yang merupakan akar-akar persamaan dari solusi umum ini ya. Akar persamaan berarti min seperempat nih, plus minus akar A2-nya juga seperempat, A1 pangkat 2 seperempat ya. Terus minus 4 seperempat. Nah, kita per 2. Kalau misalnya kita cari dan kita hitung, berarti kita bakal nemu ini sama dengan min seperempat plus minus akar min 5 per 6. Oke, bener gak sih? Kita cek dulu. Oke, bener. Per 2. Nah, masalahnya di sini adalah muncul nih sebuah akar minus. Artinya apa akar minus ini? Artinya ini adalah bilangan kompleks. Kalau muncul bilangan kompleks, berarti kita harus cari rute lain atau cara lain nih buat menyelesaikan solusi umumnya. Nah, saya menemukan di bukunya Hoy halaman 689, kalau misalnya solusi umum untuk bilangan kompleks itu seperti ini.
Dimana H plus minus VI hanya seperti ini dan V value-nya seperti ini. Langsung kita cari aja H-nya ya. Berarti min 1/4 per 2. Berarti min 1/8 ya kita nemu. Terus V-nya sendiri yaitu akar 4 dikali 1/4 minus 1/4 pangkat 2 per 2. Oke, kita cari. Ini kalau saya hitung ya, ini berarti nanti nemu akar 15/8. Nah, kalau kita udah nemu H dan V-nya, bisa kita masukkan aja untuk solusi akar-akar persamaannya. Berarti ini adalah min 1/8 plus minus akar 15/8. Wah, dan ini ada I di sini. Ini kita biarkan aja ya, karena ini menunjukkan kalau misalnya itu bilangan kompleks. Oke, terus gimana sih bentuk solusi umumnya? Beda ya dari yang kita tadi pakai C, 1R1. Di sini pakai cos dan sin. Nah, apa sih cos dan sin ini? Jadi cos dan sin ini adalah komponen untuk membuat solusi umum, tapi bentuknya khusus untuk nilai kompleks. Dimana 0,5 ini merupakan modulus. Di bukunya Hoy juga dikatakan kalau modulus yaitu R sama dengan akar H kuadrat plus V kuadrat. Oke, kita coba cari manual ya. Di sini berarti H kuadratnya itu min 1/8 pangkat 2 plus akar 15/8 pangkat 2 juga nih. Oke, mantap. Kalau kita hitung ya, ini nanti nemunya 0,5. Jadi sama ya ini 0,5. Nah, kalau udah kita nemu modulusnya, lanjut nih kita cari cos dan sin. Nah, di bukunya Hoy halaman 700 itu juga dijelaskan gimana caranya kita cari cos theta dan sin tetanya. Cos tetanya itu H per R, sin tetanya V per R. Oke, langsung kita coba cari aja ya. Gimana ini caranya? Cos theta. Berarti kita cari ini H per R. H per R tadi berapa? H-nya itu min 1/8 ya. Min 1/8 per R-nya 0,5. Kita nemu ini min 1/4. Cos theta min 1/4. Oke. Sin theta lanjut. Sin tetanya itu V. V tadi akar 15/8 per 0,5. Berarti ini sama kayak akar 15/4. Nah, karena kita udah nemu nih sin theta dan cos theta, kita juga perlu cari theta ini berapa value-nya. Di bukunya Hoy ini sudah saya citasikan kalau kita akan menggunakan yang pertama. Yang pertama itu berarti yang pertama muncul nih di equation rumusnya tadi yang menggunakan cos theta. Oke, kita pakai cos theta ya. Cos theta tadi nilainya berapa? Min 1/4. Nah, min 1/4 ini dalam tabel trigonometri itu nggak ada. Jadi kita akan inverse nih, pakai inverse. Inverse dari trigonometri. Jadi kalau seperti itu berarti kita nemu pakai arcos ya, fungsi arcos. Di mana arcos itu min 1/4, hasilnya itu tetanya sendiri. Nah, udah nemu nih, kita udah nemu nemu cos, udah nemu arcosnya. Terus selanjutnya kita cari solusi partikularnya ini. Nah, jangan dilupakan ya, solusi partikular yaitu P barnya tadi. Jadi sebenarnya di sini ada tambahan lagi nih P bar. P barnya itu rumusnya F min A per B min G. Oke, kita langsung masukkan ya tadi dari parameter-parameternya tadi. Min 15 min 75 per min 12 min 6. Kalau gini berarti kita nanti nemu hasil solusi partikularnya itu 3,33. Nah, kita udah punya komponen yang lengkap nih buat merangkai solusi umumnya. Nah, yang terakhir kita akan tulis secara lengkap semuanya, di mana solusi partikularnya itu pH sama dengan dalam bentuk sin dan cos tadi ya. Berarti ini 0,5 modulus, benar? Plus di sini kita pakai kurung besar C1 cos ini theta T kita tulis tetap aja, terus kita plus C2 sin theta T. Oke, plus 3,33 solusi partikularnya.
Dan juga kita di sini kasih notes nih, di mana tetanya itu nilainya adalah arc cos min 1/4. Nah, jadi ini semua adalah solusi umumnya dari persamaan Kolbe model. Oke, kita udah jawab semua pertanyaannya nih. Terus gimana sih sebenarnya bentuknya kalau misalnya kita visualisasikan? Nah, ini saya sudah pakai software dari R Programming. Nah, di sini kita lihat, kita interpretasikan ya. Ini bentuk cobwebnya di mana sumbu vertikalnya itu harganya dan sumbu horizontalnya itu waktu. Dan di sini kalau kita lihat pada awal-awal itu harga itu naik 4, di atas 4, kemudian pada tahun-tahun selanjutnya tiba-tiba turun. Terus kemudian naik lagi. Nah, ini naik turun ini, tapi pada akhirnya pada tahun ke-10 harga itu udah mulai stabil nih di titik tadi steady state kita 3,33. Nah, jadi seperti itu untuk menjawab soal nomor 1. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Baik, lanjut ke soal yang nomor 2. Jadi, untuk soal nomor 2 ini menanyakan tentang reflective assessment yang saya dapat ketika mengikuti mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Untuk pertanyaan yang pertama, menanyakan tentang pembelajaran utama apa saja yang saya dapatkan. Dan yang kedua, apa saja dampak signifikannya, kenapa pelajaran-pelajaran yang saya dapatkan itu penting. Dan yang ketiga, apa saja dampak terhadap studi saya selanjutnya. Oke, yang pertama, pelajaran utama apa saja yang saya dapatkan. Yang pertama, khususnya ya dalam konteks Matematika Ekonomi 2 setelah UTS, di sini saya mendapatkan pelajaran mengenai dinamika ekonomi dalam konteks yang lebih matematis ya. Dan juga bagaimana variabel-variabel ekonomi itu saling berpengaruh. Kalau kita tahu ya dalam ekonomi itu terjadi namanya siklus bisnis. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak selalu tepat gitu dan membentuk sebuah bentuk linear. Jadi ada yang namanya dinamika. Dinamika yang terjadi karena seperti adanya perubahan-perubahan harga. Dan variabel-variabel ekonomi yang sangat signifikan itu tentunya adalah variabel dari waktu. Yang kedua, mempelajari dasar-dasar karakteristik persamaan yang sering digunakan dalam analisis dinamika ekonomi. Seperti di sini saya belajar tentang difference, ada juga diferensial, kemudian ada autonomous versus non-autonomous yang membahas tentang dampak variabel tahun terhadap sebuah model atau fungsi ekonomi beserta order-ordernya. Jadi order-order ini menunjukkan sebuah tingkatan dalam waktunya. Misal order second order gitu, berarti ada tingkatan 2 kali atau 2 tahun, selisih 2 tahun dari model yang ingin diprediksi. Dan yang terakhir juga ada membahas tentang linear versus non-linear equation. Yang ketiga, di sini saya mendalami model-model ekonomi jangka pendek, khususnya model cobweb. Nah, di model cobweb ini sebenarnya menceritakan tentang apa sih? Jadi, model cobweb ini menjelaskan kalau misalnya produsen itu menentukan kuantitasnya itu berdasarkan ekspektasi, berdasarkan harga pada saat itu juga, dan menyamakannya dengan harga pada saat mereka ingin menjual barangnya. Padahal harga itu kan selalu berubah-ubah. Seperti contohnya petani itu penanam padinya itu kuantitasnya berdasarkan harga beras pada saat itu. Nah, pada saat mereka jual ternyata harga berasnya berubah. Nah, disitulah terjadi yang namanya dinamika, yaitu perubahan-perubahan terhadap ekonomi khususnya pada variabel harga. Tapi nanti pada jangka panjang harga itu akan konstan terhadap titik steady state. Nah, itulah yang coba dijelaskan dalam model cobweb. Dan yang keempat, meningkatkan pemahaman terhadap persamaan linear dalam konteks ekonomi. Dan di sini Pak Irwan menjelaskannya melalui pendekatan case based study. Jadi kami pada saat itu diberikan tugas untuk mencari sebuah paper ekonomi, kemudian menganalisisnya lebih dalam. Yang terakhir, mengasah keterampilan pemecahan masalah ekonomi secara kolaboratif dengan berdiskusi dan menyelesaikan persoalan-persoalan model ekonomi secara berkelompok. Jadi Pak Irwan itu di kelas itu selalu memberikan tugas-tugas Matematika 2 ini secara berkelompok. Jadi saya bisa lebih mudah untuk
menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, seperti itu. Ya, lanjut ke kenapa pembelajaran tersebut penting. Ya, yang pertama, dalam memahami ekonomi jangka pendek itu susah ya, sehingga dibutuhkan model-model yang komprehensif. Yang kedua, sering munculnya variabel lag dengan berbagai tingkatan orde. Kalau misalnya kita lihat nih di berbagai paper-paper ekonomi, khususnya paper yang membahas tentang ekonomi secara kuantitatif, itu mereka memasukkan variabel-variabel lag dengan berbagai tingkatan orde. Nah, selain dibutuhkan ilmu statistika yang mendalam, dibutuhkan juga matematika yang memahami lebih dalam gitu tentang apa sih makna dari difference ini gitu. Dan yang ketiga, sebagai ekonom muda, kita dituntut untuk memahami berbagai penelitian kuantitatif dari ekonomi. Oke, selanjutnya, apa dampaknya untuk pembelajaran saya, studi saya ke depannya? Yang pertama, membantu saya dalam menentukan jenis model ekonomi dan bentuk persamaan matematis yang tepat. Jadi mungkin untuk skripsi saya ke depannya ataupun ketika saya ingin membuat sebuah paper, di situ saya akan lebih mudah dalam menentukan seberapa banyak orde yang bisa dan tepat untuk memprediksi dan membuat sebuah persamaan ekonomi. Dan yang kedua, saya menjadi lebih terlatih untuk mengevaluasi dan memahami model-model ekonomi yang terdapat dalam berbagai literatur. Jadi sebelum saya mengikuti matematika ekonomi 2 itu, sebenarnya saya belum pernah untuk membaca paper-paper ekonomi yang berkaitan secara kuantitatif. Selain belum punya ilmunya, ya saya juga belum ada paksaan gitu, tuntutan dari mata kuliah lain untuk membaca paper-paper. Tapi setelah mengikuti mata kuliah matematika 2 ini, saya jadi lebih tertarik untuk membaca paper-paper ekonomi kuantitatif lainnya. Yang ketiga, menjadi fondasi penting bagi mata kuliah lanjutan seperti ekonometrika. Kemudian ada juga mata kuliah lain seperti makroekonomika dan juga mikroekonomika. Selain membutuhkan mata kuliah seperti statistika, matematika 2 ini juga menjadi sebuah prasyarat gitu untuk saya mengambil mata kuliah tersebut. Dan terakhir, pengalaman belajar secara berkelompok itu juga mengasah kemampuan kolaboratif saya, terutama yang berkaitan dengan case-based study. Oke, jadi itu adalah beberapa jawaban saya untuk menjawab soal nomor 2. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ini berkaitan dengan case-based. Jadi pada saat itu kami berkelompok itu diberikan tugas untuk mencari sebuah paper. Nah, di sini paper yang saya temukan dengan rekan-rekan kelompok saya membahas tentang penelitian di Nigeria mengenai human capital dan juga urbanisasi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi di negara Nigeria. Nah, untuk pertanyaan yang pertama di sini ditanyakan, jelaskan langkah-langkah penyusunan modifikasi model berdasarkan paper tersebut. Dan yang kedua, jelaskan pula interpretasi dari model tersebut. Oke, baik. Jadi sebelum kita membahas langsung ke modelnya, kita perlu tahu gitu gimana cara penulis itu memodifikasi modelnya sehingga ditemukan model yang robust atau yang matang. Jadi penulis berangkat dari beberapa landasan teori, tepatnya itu ada 2. Yang pertama adalah teori endogen. Jadi teori endogen ini membahas tentang human capital ya terhadap GDP. Schultz, Becker, dan Lucas berpendapat bahwa efek spillover yang meningkatkan tingkat teknologi berasal dari investasi pada model manusia, bukan model fisik. Jadi maksudnya apa? Kalau kita tahu teori endogen ini adalah menyatakan di mana teknologi itu dipengaruhi oleh variabel-variabel yang berasal dari sebuah negara, dari dalam negara, seperti adanya labor, kemudian ada capital. Nah, khusus untuk paper ini, teori endogen yang digunakan itu lebih spesifik lagi, yaitu yang membahas tentang sebenarnya teknologi itu secara signifikan dipengaruhi oleh model manusia, bukan model fisik. Jadi intinya adalah teori model manusia endogen itu menyatakan bahwa model manusia mendorong pertumbuhan ekonomi melalui spillover pengetahuan dan peningkatan keuntungan. Kalau misalnya teman-teman masih bingung mengenai teori endogen ini, mungkin memang belum dibahas di ekonomika pengantar 1 dan juga pengantar 2, tapi bisa kita pahami secara sederhana seperti itu. Kalau mungkin juga bingungan, bisa lihat di bagan yang saya sudah sediakan. Oke, lanjut. Teori kedua itu penulis itu mencari paper yang membahas tentang dampak urbanisasi terhadap GDP. Jadi di sini penulis menggunakan referensi-referensi dari penelitian yang sudah ada sebelumnya di berbagai negara.
Dan di situ saya menemukan fakta unik kalau misalnya urbanisasi itu ternyata berpengaruhnya signifikan untuk negara-negara yang berkembang. Nah, jadi Nigeria ini sebenarnya sebuah subjek penelitian yang bagus gitu untuk meneliti seberapa besar dampak urbanisasi terhadap GDP growth. Selanjutnya membahas tentang metodologi. Jadi sebelum kita masuk ke model yang akhir, yang utama, kita perlu tahu gimana model awalnya. Jadi pendekatan awalnya si penulis itu menggunakan fungsi AKL atau fungsi cobweb, atau juga bisa dikatakan fungsi produksi dalam konteks makroekonomi. Nah, di sini sebenarnya fungsinya itu hanya terdiri dari A, terus kemudian ada K dan L. Di sini untuk mengutamakan variabel human capital, penulis secara mandiri memasukkan variabel H dan mengkalinya dengan L, sehingga akan didapatkan nanti variabel tenaga kerja efektif. Nah, untuk memudahkan bentuk pemodelannya, penulis juga mentransformasikannya yang sebelumnya dalam bentuk berarti bentuk diferensial ya, karena ada pangkat, jadi bentuknya diubah ke fungsi logaritma. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi gitu, gimana sih dari bentuk AKL atau logaritma tadi itu kok bisa bentuknya tiba-tiba nanti berubah jadi bentuk yang lebih robust atau lebih matang. Jadi yang pertama, di sini peneliti atau penulis ini ingin memprediksi GDP growth yang ditandakan dengan variabel independennya yaitu GDP negara Nigeria sendiri. Kemudian ada variabel utama. Variabel utama adalah variabel yang ingin dimasukkan ke dalam papernya nanti, ke dalam modelnya. Yang pertama ada urbanisasi yang ditunjukkan oleh data tentang urban population growth rate. Kemudian ada school yang ditunjukkan dalam bentuk data gross primary school enrollment atau pendidikan dasar ya. Kemudian dikalikan antara urbanisasi dan juga school yang melihatkan sebuah efektif labor input. Nah, di sini juga penulis tidak lupa untuk memasukkan variabel-variabel kontrol. Kalau kita ingat ya, di dalam sebuah ekonomi itu perhitungan GDP dihitung berdasarkan rumus CIGXM. Nah, ada beberapa variabel-variabel di dalam variabel utama itu yang belum dimasukkan, seperti ekspor impor, kemudian juga ada government expenditure. Dan yang terakhir ada variabel satu lagi yaitu labor force yang dimasukkan berdasarkan fungsi AKL tadi, fungsi teori endogenous. Masih di langkah-langkah penyusunan model, di sini juga penulis itu menggunakan sebuah modeling statistika yang bernama regresi ARDL. Jadi apa sih regresi ARDL dan kenapa penulis menggunakannya? Jadi ARDL atau Auto Regressive Distributed Lag itu digunakan ketika sebuah peneliti itu ingin menggunakan model statistika yang memasukkan input variabel waktu atau time lag. Jadi tujuan yang pertamanya jelas untuk menangkap efek lag. Kalau misal di dalam kehidupan nyata, misal ya dalam sebuah negara, dia mendapatkan sebuah investasi langsung dari luar negeri. Nah, investasi langsung ini tentu ketika masuk itu tidak serta-merta langsung berdampak gitu terhadap GDP, karena investasi yang masuk perlu proses seperti dibuatkan gedung atau dibelikan mesin, atau ketika investor luar itu membuat perusahaan-perusahaannya di dalam negeri, nah dibutuhkan waktu beberapa tahun gitu agar bisa berdampak terhadap ekonomi di sebuah negara. Yang kedua, setelah melakukan beberapa tes statistik ditemukan beberapa variabel yang tidak stasioner. Nah, variabel tidak stasioner itu kenapa perlu kita identifikasi seperti itu? Karena kalau misalnya variabel itu tidak stasioner, itu akan mengeluarkan sebuah efek korelasi yang besar gitu. Padahal sebenarnya mereka itu tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Contoh ya, dalam ekonomi government expenditure itu setiap tahun pasti meningkat. Juga termasuk dari labor force, trade, school, dan GDP. Nah, karena model yang semuanya dalam bentuk peningkatan, itu akan membentuk sebuah korelasi yang tinggi. Padahal sebenarnya kadang-kadang variabel-variabel itu tidak ada hubungannya. Atau misal dalam contoh konteks lain gitu, ada hubungan antara GDP yang naik dan juga pertumbuhan sebuah pohon gitu. Nah, pertumbuhan sebuah tanaman. Nah, kedua-duanya kalau kita hubungkan dalam model regresi pasti mempunyai korelasi yang besar karena keduanya juga meningkat, padahal sebenarnya tidak punya hubungan sebab akibat.
Nah, disitulah model RDL ini masuk seperti itu. Dan yang ketiga adalah memberikan estimasi hubungan jangka pendek dan jangka panjang dalam satu kerangka model. Nah, karena untuk memprediksi sebuah GDP itu sulit, jadi dimasukkan hubungan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, RDL ini juga berfokus terhadap jangka pendeknya ya, karena kalau misalnya dalam jangka panjang kita juga bisa sebenarnya menggunakan statistika yang biasa, yaitu metode OLS atau Ordinary Least Square. Nah, dari tadi langkah-langkah penyusunan model, kita dapat sebuah empirical model. Nah, ini empirical model sebelum diberikan regresi RDL. Jadi bentuknya seperti yang sudah saya cantumkan di PowerPoint. Baik, lanjut. Kita akan menginterpretasikan gimana sih cara membaca modelnya. Nah, model yang ada di layar ini adalah model yang sudah dimasukkan statistika perhitungan RDL ya. Jadi kita interpretasikan dulu secara matematis seperti apa. Yang pertama, model ini jelas dalam bentuk linear dengan parameter-parameternya ada beberapa simbol. Kemudian meskipun ada interaksi ya antara urbanisasi dan school, tapi mereka itu dijadikan jadi satu variabel. Dan yang kedua, non-autonomous. Model ini bergantung pada waktu karena mencakup variabel pada waktu T-1, T-I, dan perubahan terhadap waktu delta atau variabel. Dan yang terakhir, bentuk ini bentuk difference atau juga bisa katakan sebagai linear ya. Model ini menggunakan bentuk perubahan diskrit dari waktu ke waktu. Oke, baik. Selanjutnya kita akan interpretasi ke model regresi. Jadi ini lebih ke arah statistika ya. Yang pertama ada delta menunjukkan operasi diferensiasi. Operasi diferensiasi ini berkaitan juga dengan stasioner tadi ya. Jadi penulis itu menggunakan diferensiasi agar semua variabel itu stasioner dan tidak ada sebuah korelasi yang besar, padahal tidak ada hubungannya seperti itu. Kemudian ada lambda 1, lambda 2 dan seterusnya yang merupakan estimasi jangka panjang. Kemudian ada simbol-simbol lain seperti V, kemudian ada beta dan lain-lain, itu untuk estimasi jangka pendek. Dan yang terakhir ada mu t yang merupakan error term. Nah, ini biasanya keluar nih kalau misalnya kita membuat sebuah model regresi. Nah, sekarang interpretasi yang terakhir yang membahas tentang lambdanya. Jadi lambda itu sebenarnya yang seperti saya katakan tadi tentang estimasi jangka panjangnya. Tapi untuk lebih spesifik kita akan bahas lambda 2 dan lambda 4 yang berpengaruh terhadap nanti hasil akhir dari bentuk yang ingin diteliti, yaitu urbanisasi dan juga human capital. Jika lambda 2 dan lambda 4 positif, ini mengisyaratkan bahwa urbanisasi itu berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan dan tingkat pendidikan yang mengintensifkan dan melengkapi hubungan positif. Jika lambda 2 dan lambda 4 negatif, ini mengisyaratkan bahwa urbanisasi menghambat pertumbuhan dan tingkat pendidikan memperburuk dampak negatifnya. Dan yang ketiga, jika lambda 2 positif dan lambda 4 negatif, ini berarti bahwa urbanisasi mendorong pertumbuhan, tetapi karena adanya pendidikan atau school atau involved dalam human capital itu malah menghalangi pertumbuhan. Dan yang terakhir, jika lambda 2 negatif dan lambda 4 positif, ini berarti bahwa urbanisasi memiliki efek menghambat pertumbuhan, tetapi tingkat pendidikan itu sebenarnya tetap berkontribusi signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, baik, ini ada beberapa daftar pustaka yang saya cantumkan untuk menjawab soal-soal yang telah diberikan. Baik, sekian presentasi untuk menjawab soal UAS dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan juga bisa berdampak baik kepada saya. Dan juga terima kasih terhadap Pak Irwan yang sudah mengajar selama setengah semester untuk mata kuliah Matematika Ekonomi 2. Sekian dari saya, terima kasih.